Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman ya tentang bagaimana seharusnya kondisi pohon anggur yang sehat ya. Karena selain media tanam yang pas dan pemberian pupuk yang tepat juga ya, dosisnya ini sebenarnya bisa kita lihat dari ciri-ciri fisiknya ya, terutama dari pucuknya bisa teman-teman perhatikan. Karena ini fase pertumbuhan, maka pucuknya akan selalu tumbuh ya, dan juga kelihatan melengkung seperti ini. Ini menandakan bahwa pohon itu dalam kondisi yang bisa kita bilang subur ya, atau sehat. Dan juga bisa teman-teman perhatikan di sini sulurnya yang seperti ini ya, ini juga selalu tumbuh. Jadi kalau tumbuh juga kita buang ya, ini juga nanti dibuang, nanti kita ganti dengan seperti ini, pengikat ya. Karena sulur-sulur ini juga menyerap nutrisi juga, jadi perlu kita buang. Nah, itu adalah ciri-ciri fisiknya ya. Dari situ juga sudah terlihat. Kemudian tentu saja tunas-tunas air ya, ini juga aktif ya. Ini menandakan bahwa pohon dalam kondisi yang sehat ya, atau subur. Walaupun kalau dari bawah biasanya langsung saya buangi ya, seperti ini. Kalau yang dari bawah saya pelihara mulai dari cabang sekunder biasanya. Nah, kemudian untuk daunnya juga akan terlihat hijau segar ya, dan sehat. Nah, lihat dari bawah. Kenapa saya bilang pemupukan? Karena ini adalah fase peralihan, dimana dari awal tanam ini sama sekali tidak dipupuk ya. Setelah 3 minggu tanam baru dipupuk. Dan ini yang fase belum dikasih pupuk dari bawah ya. Ini kurang magnesium sulfat. Daunnya kuning-kuning seperti ini. Tapi setelah mulai pemupukan, ini pucuknya terubus, kemudian tunas airnya tumbuh ya, dan juga sulurnya aktif, daunnya mulai hijau segar. Nah, inilah kenapa kita harus rajin melakukan pemupukan dan juga penyemprotan, baik itu fungisida dan insektisida. Di samping memang media tanamnya juga harus nyaman ya. Karena kalau media tanamnya pas, pasti pohon akan terasa nyaman. Nah, bisa teman-teman perhatikan, karena ini adalah fase pertumbuhan, maka kita bicara bukan cuma pucuk utamanya aja, tapi pucuk-pucuk di cabang tersier. Misalnya lagi pertumbuhan cabang tersier juga akan terlihat sama, yaitu pucuknya akan selalu tumbuh dan juga kelihatan melengkung seperti ini. Ini menandakan pohon kita memang dalam kondisi yang subur ya, atau sehat. Nah, ini contoh adalah cabang tersier. Jadi kalau kita bicara masalah pertumbuhan, maka pertumbuhan di setiap percabangannya ini kelihatan terubus ya, atau tumbuh. Makanya kita kalau di fase pertumbuhan ini kita biarkan tumbuh ke atas ya. Kecuali nanti setelah tingginya kita tentukan, barulah kita lakukan axle break. Tujuannya agar tersiernya ini mau membesar, karena pertumbuhannya kita batasi. Jadi nanti tersiernya ini bisa besar, kemudian coklat ya, but-butnya besar, baru kita lakukan pruning, pembuahan. Nah, begitulah ciri-ciri ya. Fisiknya juga bisa terlihat ya. Intinya kalau daun juga selalu kita jaga dari serangan hama dan juga jamur, pastilah fotosintesisnya akan terus berjalan. Nah, lihat. Jadi kalau masalah ini pohonnya kecil, ini nggak masalah, karena ini bukan ukuran pohon kita sehat atau tidak. Tapi kalau pucuknya bagus ya, nanti setelah kita axle break cabang sekundernya, nah ini akan membesar. Seperti yang selalu saya bilang, nutrisinya akan lari ke cabang utama.
Jadi pasti nanti pohon anggur kita akan besar, mulai dari saat kita lakukan axle break di cabang sekundernya. Jadi kalau misalnya pohon kecil, ini bukan jadi tolak ukur pohon kita itu sehat atau tidak. Makanya kalau kita tanam bibit itu memang tidak harus bibit yang tinggi ya, atau kelihatan sulur atau kelihatan pucuknya gimana-gimana. Yang paling penting bibit itu harus dalam kondisi bagaimana akarnya ini sudah banyak. Jadi nanti adaptasinya itu jauh lebih cepat saat kita tanam ya. Jadi akan terlihat prosesnya ini lebih cepat daripada kita tanam anggur yang bibitnya sangat tinggi, misalnya medianya nggak pas pun nanti setak-setak juga. Ya intinya kalau beli bibit itu yang pertama diwajibkan untuk perakaran ini harus bagus. Nah seperti ini, dengan kita buangi sulurnya, ini juga akan membuat pohon kita itu pertumbuhannya juga bagus juga. Nah karena tunas-tunas maksudnya sulur-sulur ini juga menyerap nutrisi yang kita berikan ya. Nah kemudian kita kasih rambatan. Kenapa? Karena memang pohon kita itu kan pohon rambat ya, anggur ini pohon rambat, jadi perlu kita kasih rambatan agar bisa merambat dengan baik. Makanya di awal tanam ya, kita perlu langsung menggunakan rambatan, baik itu mau dibikin tralis atau para-para ya. Saat kita kasih rambatan, maka anggur ini akan cepat merambat juga. Karena kembali lagi ya, anggur ini adalah tanaman rambat. Nah kira-kira itu aja ciri-cirinya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.